Wise Generation, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk boleh beribadah. Mari, Koko ingin ngajak kita semua bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memulai ibadah hari ini. Mari kita menyadari bahwa hari ini kita boleh bersama-sama beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kiranya turun atas kita segala anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Dari dalam pribadi Allah Tritunggal, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, di dalam pribadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup, dan juga pribadi Roh Kudus yang hadir bersama dengan kita, menjalani, memberikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Amin. Nats panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 134 ayatnya yang kedua. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Gak kerasa teman-teman, setengah tahun kita udah lewati sama-sama. Tentunya bukan di masa-masa yang mudah, tapi penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Let's sing together, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul,
I worship your holy name. Hari ini juga kita mau sama-sama merayakan Hari Ayah, teman-teman. Kita sama-sama bersyukur Tuhan menempatkan ayah-ayah terbaik di samping kita. Kita mau sama-sama mengejar hadirat Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian mengejar hadirat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
Halo West Generation, bersyukur sekali Koko punya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan secara khusus. Pada minggu ini kita merayakan Hari Ayah. Dan kita mau belajar dari satu tokoh namanya Simpson dengan tema The Fight of Man. Perjuangan ataupun perjuangan seorang laki-laki. Mari kita akan bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-23 sampai selesai ayatnya yang ke-31. Kau akan bacakan buat teman-teman semua ya. Judul perikop yang diberikan LAI kepada kita semua adalah Simpson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simpson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kuburan Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Berbahagia bagi setiap kita yang boleh mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dan kembali boleh menyimpannya dalam hati dan boleh bertumbuh sehingga boleh menghidupinya dalam kehidupan teman-teman semua. Yuk, sebelum kita lanjut dari renungan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mau belajar tentang perjuangan seorang manusia. Secara khusus perjuangan seorang ayah. Tuhan yang boleh tolong pimpinan berkati di dalam firman Tuhan pada hari ini kami mau belajar dari tokoh Simpson. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan kekuatan bagi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dan setiap teman-teman di rumah yang mendengarkan agar mereka jadi berikan kesiapan hati, telinga dan pikiran mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Koko waktu persiapan daripada bahan khotbah ini, Koko sempat bikin survei. Ya, survei tentang pria idaman ya. Karena lagi merayakan Hari Ayah, pasti kita lagi ngomongin sosok seorang pria. Makanya Koko langsung tanya nih, bikin survei dan kebetulan thank you banget nih buat teman-teman. Kalau ada teman-teman remaja yang udah isi, ada 90 orang isi dari berbagai usia mengisi survei Koko. Yang menarik, teman-teman usia 12 sampai usia 18 tahun semuanya berkata adalah orang yang baik, yang bisa diajak ngobrol, tapi yang paling penting yang cakep menurut mereka. Nah, banyak orang juga yang tulis seperti itu. Mulai naik usianya nih, usia 24 sampai usia 18 sampai usia 24 alias usia anak-anak kuliah. Nah, di dalam pikiran teman-teman kuliah atau yang baru fresh graduate, ternyata pacar atau suami atau ayah yang diidam-idamkan adalah mereka yang mulai punya kepribadian yang baik, mulai punya hikmat, mulai punya kebijaksanaan, tapi nggak lupa juga ada tampilan fisiknya. Mayoritas menjawab orang yang baik, orang yang bisa diajak ngobrol dan juga orang yang bisa mengerti perasaan wanita.
Mulai bertumbuh lagi. Ada survei di anak-anak usia, di orang-orang wanita usia 25 sampai usia 35 tahun. Atau usia orang-orang yang sudah kerja atau menuju ke pernikahan. Mereka menjawab, mayoritas menjawab adalah menginginkan pasangan ayah, suami, atau pacar yang takut akan Tuhan. Yang setia, yang bertanggung jawab. Nah, itu 3 jawaban tertinggi ya. Ditambah lagi ada yang usia 35 tahun ke atas. Cukup banyak yang mengisinya. Ini para mami-mami. Dan mami muda maupun mami yang udah menikah, yang udah lama nih. Jawaban mereka hampir serupa. Bertanggung jawab, takut akan Tuhan, bisa membimbing keluarganya atau bisa menjadi teladan di tengah keluarganya. Teman-teman kalau kita pikirkan waktu zaman remaja atau teman-teman lagi remaja, teman-teman pasti memikirkan punya pria idaman itu seperti apa. Pria yang kita harapkan itu seperti apa. Kalau ditanya, papa seperti apa yang kita harapkan, kita juga udah punya pikiran. Tapi teman-teman kalau kita pikirkan soal pacar, soal koko idaman, soal pria idaman, kita seringkali berubah-ubah ternyata. Semakin seiringnya waktu kita akan semakin tahu bahwa pria yang kita dambakan adalah pria yang bertanggung jawab. Pria yang kita dambakan adalah pria yang takut akan Tuhan. Pria yang kita dambakan adalah pria yang dewasa dan bisa menjadi teladan. Dan itu yang paling banyak dijawab dari usia 19 tahun sampai usia 35 tahun ke atas. Menarik banget teman-teman ya. Karena mungkin di antara teman-teman belum berpikir seperti itu. Nah pertanyaannya, siapa sih pria idaman teman-teman? Yang menarik kita mau belajar dari satu tokoh. Dia seorang pria yang paling diidam-idamkan oleh semua orang. Bukan cuma diidamkan oleh wanita, tapi diidamkan oleh para pria-pria. Namanya Simson. Seorang hakim yang memerintah 20 tahun lebih. Dia begitu kuat, dia begitu hebat, dan pada saat itu kekuatan itu paling nomor 1. Simson luar biasa. Dia bisa mengalahkan, bahkan merobek mulut singa itu dengan tangan kosong. Dia bisa mengalahkan ribuan orang Filistin, 1000 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Dan kalau teman-teman baca dari pasal 15 sampai pasal 17 cerita tentang Simson, dia begitu hebatnya. Bahkan dia bisa, kalau dia udah bangsa Israel diserang tanahnya, dia bisa balas langsung. Dia punya kekuatan yang sangat ditakuti. Bahkan dalam bahasa Ibrani dia disebut sebagai golam atau si kuat, si perkasa, si luar biasa hebatnya. Dan pada saat itu semua orang itu mengidamkan hidup seperti Simson. Begitupun para wanita. Para wanita pengen banget punya pasangan seperti Simson. Simson adalah satu ciri pria idaman pada saat itu. Tetapi yang menarik, kita mau belajar bagaimana akhirnya Simson mati begitu tragis. Nah, apa yang bisa kita pelajarin sih dari cerita hidupnya Simson? Yang pertama adalah perjuangan dalam hidup kita. Perjuangan yang pertama adalah perjuangan mengenal siapa diri kita. Simson lahir dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Simson lahir dengan begitu banyak bakat, begitu banyak kekuatan, dan juga bahkan kelahirannya adalah kelahiran yang ajaib. Karena mamahnya sebenarnya nggak bisa punya anak. Tetapi karena dia memohon, bernazar, dan Tuhan mengizinkan Simson lahir untuk memimpin bangsa Israel agar bisa membebaskan dari orang-orang Filistin. Simson punya lahir dengan begitu banyak kelebihan. Tetapi celakanya Simson juga lahir dengan kelemahan. Dia lemah terhadap wanita kalau teman-teman lihat. Dia lemah terhadap kekuatannya. Loh, kok bisa ya kekuatan akhirnya jadi kelemahan? Teman-teman hati-hati. Kadangkala kalau kita nggak sadar, kekuatan kita nanti akan jadi kelemahan kita. So, paling pertama kita perlu tahu apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting, untuk apa kekuatan dan kelemahan kita nantinya? Atau tujuan hidup kita? Teman-teman mengenal diri sangatlah penting banget. Karena Tuhan menciptakan kita sama seperti Tuhan menciptakan Simson. Selalu ada tujuan di dalam hidupnya. Di tengah keluarga, kita pasti punya tujuan. Di tengah teman-teman di sekolah, kita semua punya tujuan. Di tengah masyarakat, di masa-masa COVID ini, kita pasti punya tujuan. Di tengah-tengah lingkungan gereja, teman-teman juga pasti ada tujuan yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Dan kita bisa percaya melihat dari cerita Simson. Di akhir hidupnya ketika dia memohon sama Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan yang terakhir. Dikatakan di sana begitu luar biasa. Yang mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya selama hidup. Seorang baru maksimal ketika kekuatannya dan kelemahannya itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Atau ikut pada kehendak Tuhan.
Teman-teman penting banget untuk tahu kekuatan dan kelemahan. Karena seringkali banyak orang menjalani hidup yang palsu. Banyak sekali orang zaman sekarang itu hidup menjadi orang lain tanpa dia mengenal diri mereka sendiri. Teman-teman harus tahu apa kekuatan teman-teman dan hati-hati teman-teman harus tahu kelemahan teman-teman. Kenapa sih kita perlu tahu kelemahan teman-teman? Karena banyak sekali pemimpin dunia, banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini, banyak sekali orang-orang sukses di luar sana yang jatuh karena kelemahan mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal mendunia. Dia jatuh karena wanita. Dia punya kelemahan dalam hal seksual. Dan setiap kita gak ada yang gak lepas daripada kelemahan. Setiap kita punya kelemahan kita. Jadi teman-teman penting banget. Tahu kekuatan teman-teman. Teman-teman bisa tahu dari apa? Tes-tes. Teman-teman punya bakat, punya talenta, punya karunia. Punya banyak hal yang teman-teman mungkin sedang kembangkan pada saat itu. Itulah mungkin kelebihan teman-teman. Tetapi hati-hati, kita semua punya kelemahan kita. Emosi mungkin nggak bisa mengontrol mood kita, nggak bisa menjaga mulut kita, orang yang terlalu ceplas-ceplos atau meledak. Hati-hati orang seperti itu, mungkin itu jadi kelemahan kita. Atau kelemahan kita bisa berupa dosa-dosa kita, dosa seksual kita, dosa kemalasan kita, dosa yang lain. Karena suatu saat nanti waktu kita berjuang, kelemahan itu juga yang akan terus menyerang kita. Dan yang terakhir, pakai semuanya itu untuk tujuan daripada kemuliaan Tuhan. Kenapa perjuangan itu menjadi satu hal yang sangat penting? Karena perjuangan itu yang akan membuat dirimu bertumbuh sebagaimana dirimu yang sesungguhnya. Yang kedua perjuangannya adalah perjuangan bagaimana mengembangkan dirimu sebenarnya, teman-teman. Ketika kita tahu kelemahan kita tahu kekuatan kita tahu apa yang perlu kita kembangkan, teman-teman. Simpson tahu kekuatannya, tapi dia lupa kelemahannya. Sehingga dia kuat, dia menjadi kuat, dia terus menjadi kuat, dia semakin kuat, dia semakin kuat. Dia tahu kekuatannya, bahkan kekuatannya membuat dia jadi sombong. Sehingga dia merasa dia udah gak butuh Tuhan. Waktu Tuhan bernazar jangan sampai memberitahukan tentang pengaruh daripada kekuatannya itu akan hilang kalau rambutnya dipotong. Simpson merasa kekuatannya itu sudah ada dalam dirinya dia. Sehingga dia nggak peduli lagi apa kata Tuhan. Dia ceritakan kepada Delila. Kelemahan dia. Dan akhirnya apa? Simpson kehilangan kekuatannya. Teman-teman, kalau kita tahu kekuatan dan kelebihan kita ataupun kelemahan kita, maka kita sepanjang hidup berjuang untuk apa? Mengembangkan diri kita, mengembangkan kelebihan kita, dan juga kita berusaha untuk apa? Mengalahkan kelemahan kita demi kelemahan kita. Supaya kita bertumbuh semakin hari, semakin menjadi diri kita yang sebenarnya, dan kita semakin lagi punya kelebihan kita semakin diasah, dan kita semakin dewasa di dalam kemampuan kita untuk hidup. Dan juga kelemahan kita bukanlah menjadi hal yang membuat kita jatuh. Teman-teman, Simpson adalah salah satu contoh di mana kita nggak pernah mengkhawatirkan kelemahan kita, nggak pernah memikirkan kelemahan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kelemahan itulah yang menghancurkan seluruh hidup kita. Dan teman-teman, kalau teman-teman sudah di puncak menjadi seorang pemimpin dan jatuh karena kelemahan, teman-teman kita nggak akan jatuh sendiri. Kita akan bawa orang lain untuk jatuh bersama-sama dengan kita. Teman-teman, kenapa kok penting banget ngomong perjuangan tahu diri sendiri dan perjuangan bagaimana mengembangkan dirimu yang sebenarnya? Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak remaja berusaha mengembangkan bukan dirinya. Yang dia kembangkan justru topeng-topeng yang mereka pakai, yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Kalau pacar kita pengen kita seperti Vincenzo Casano, kita berusaha bergaya, ngomong, kita berusaha menjadi orang yang disukai pacar kita. Menjadi Vincenzo Casano. Tiba-tiba teman kita pengen kita itu jadi orang yang lucu banget. Terus kita berubah, waktu kita berteman dengan teman-teman kita jadi topeng yang baru lagi. Kita jadi orang yang lucu, kita jadi orang yang rame. Bahkan gak sedikit orang-orang yang sebenarnya introvert karena takut kehilangan teman, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan banyak, dia jadi diri orang lain. Dan semakin hari kita dibentuk, dipoles sedemikian rupa, bukan mengembangkan diri pribadi kita yang sebenarnya, teman-teman. Celakanya, kita malah mengembangkan topeng demi topeng kita yang dipakai untuk memuaskan orang lain. Tetapi hati kita, diri kita sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh menjadi berkembang.
Itulah sebabnya teman-teman. Seringkali kita cuma sibuk memoles topeng kita. Memoles citra diri kita yang sebenarnya bukan diri kita. Kita berusaha tutupin kelemahan kita sampai suatu saat kelemahan itu nggak bisa terbendung. Dan akhirnya seorang hamba Tuhan pun, seorang anak remaja begitu banyak yang jatuh. Bukan hanya di dalam dosa seksual, bukan hanya di dalam seksualitas bebas. Tetapi di dalam obat-obatan, di dalam cari kasih sayang. Banyak anak-anak remaja sekarang haus akan kasih sayang. Banyak anak-anak remaja sekarang berani melakukan hal yang bahkan menyakiti orang tuanya hanya untuk membuktikan dirinya kepada teman-temannya. Gak sedikit kok di masa-masa pandemik seperti itu, di mana teman-teman remaja pada stres, belajar secara online pasti stres banget buat teman-teman. Tetapi yang menyedihkan adalah bagaimana perlakuan teman-teman terhadap orang tua. Koko dengar gak sedikit ada banyak anak-anak juga yang menyakiti orang tuanya, bahkan rela mengancam orang tuanya. Teman-teman, ini satu hal yang penting bagaimana kita sebenarnya berjuang dalam hidup ini. Baik kamu pria maupun kamu wanita. Adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita yang sebenarnya. Karena suatu hari nanti orang-orang di sekeliling kita bisa mencium bau kepalsuan kita. Hari ini kita bisa tutupin dengan baik diri kita yang jelek, diri kita yang buruk. Tapi gak lama kemudian semua orang, apalagi anak-anak millennials, teman-teman semua, sangat cepat sekali tahu yang mana yang palsu dan mana yang otentik dan berintegritas. Buat apa kita habisin waktu untuk mengembangkan topeng kita? Kalau nantinya yang dihargai orang adalah diri kita yang sesungguhnya. Tahu dirimu sendiri, kembangkan dirimu sendiri, lawan kelemahanmu. Dan yang terakhir, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sukses seorang diri. Perjuangan yang ketiga adalah berjuang mencari support system yang baik untuk hidup teman-teman. Teman-teman sadar nggak sih, kita datang ke dunia ini nggak pernah sendiri. Kita punya keluarga, kita punya teman sekolah, kita punya tetangga, kita punya teman dari kecil. Bahkan mungkin kalau yang punya adik kakak, kita punya adik kakak. They are our support system. Mereka adalah support system kita. Tapi teman-teman harus tahu satu hal. Support system kita yang paling bisa diandalkan, paling bisa kita untuk sandarkan, yang paling bisa kita paling harapkan paling utama adalah Tuhan. Simpson belajar banget. Dia punya kekuatan tapi tanpa support system yang selalu mengingatkan dia, siapa diri dia akan jatuh. Tetapi di dalam kelemahan ketika dia butuh bangkit, dia punya support system. Yang paling pertama adalah Tuhan. Tuhan kita nggak pernah rindu kita itu hidup hancur. Tuhan kita selalu pengen pulihkan kita, bangkitkan gitu. Dan Tuhan kita itu selalu mengatakan, aku selalu membuka tangan bagi setiap orang yang mau berubah. Support system kita menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana Tuhan memandang kita, Tuhan menciptakan kita, dan bagaimana Tuhan juga membimbing kita. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Tetapi Tuhan juga berikan support system di sekeliling kita. Ada orang-orang baik, ada orang-orang, ada idola-idola kita. Mungkin ada orang-orang yang kita boleh belajar dari mereka yang lebih dulu sukses. Mereka adalah support system kita. Dan Koko juga percaya salah satu support system kalian adalah keluarga kalian. Terutama buat teman-teman yang SMP, SMA. Kalian benar-benar bergantung sekali kepada keluarga kalian. They are your support system. Mereka lah support system. Teman-teman carilah support system yang baik. Bukan support system yang mendorong engkau semakin memakai topeng. Tapi support system yang berani mengatakan siapa dirimu sebenarnya. Dan berani menolong engkau untuk bertumbuh lebih baik. Simpson merasa dirinya hebat sendiri. Dia merasa nggak butuh support system. Akhirnya apa? Jatuh. Seberapa kuatnya dia, seberapa kuatnya seseorang tanpa ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa ada dukungan daripada kekuatan daripada Tuhan. Maka yang ada hidupmu tidak akan pernah maksimal. Hidupmu hanya berakhir kepada hal yang biasa-biasa saja. Kita butuh support system. Yuk teman-teman, hari ini kita belajar berjuang menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Tahu siapa diri kita, tahu kelebihan, kelemahan kita, dan tahu tujuan hidup kita. Dan yang kedua teman-teman, kita kembangkan waktu kita udah tahu siapa diri kita kembangkan diri kita yang sebenarnya. Jangan kembangkan topeng kita. Dan yang ketiga, carilah support system kita di dalam hidup kita. Yang percaya, pasti yang paling pertama adalah Tuhan.
keluarga ataupun teman-teman yang berani mendukung kita, bahkan berani jujur kepada kita dan berani mengembangkan kita. Teman-teman, di hari ayah ini juga saya pengen ngajak teman-teman semua nih, sebagai anak-anak, apakah kita juga pernah jadi support system bagi papa kita? Atau jangan-jangan selama ini kita sama seperti Koko waktu remaja, cuma nuntut papa, cuma nuntut mama seperti apa yang kita mau. Waktu dia berbeda seperti apa yang kita mau, kita merasa bahwa papi mami kita jahat. Percayalah, papi kalian, orang tua kalian butuh support system, dan itu adalah kalian. Teman-teman pernah nggak tanya sama papi teman-teman, "Pak, apa yang bisa saya bantu untuk bisa papa menjadi yang terbaik?" Atau kita seringkali datang ke papa, "Pak, minta uang jajan dong. Pak, nanti kalau naik kelas minta ini ya. Pak, minta ini ya. Kok papa gitu sih? Pak, gini ya. Pak, gitu ya. Pak, gitu ya." Atau kita cuma datang sama orang tua, kita cuma minta. Tetapi kita nggak pernah nanya sama orang tua kita, apa sih yang bisa bikin papa bahagia? Apa sih yang bisa bikin papa jadi diri papa yang sebenarnya? Karena banyak banget orang tua yang nggak berani cerita sama anaknya waktu mereka dalam kesusahan. Banyak banget orang tua yang di dalam pandemik ini begitu bergumul, tetapi anak-anak yang nggak mengerti perasaan mereka. Akhirnya mereka hanya bisa simpan, dan mereka hanya bisa pikirkan seorang diri, ataupun bersama dengan mama kalian. So teman-teman, hari ini Koko mau ajak, kita bantu papa kita jadi papa yang terbaik, dengan cara kita jadi support system bagi mereka. Teman-teman, bagi teman-teman yang sama seperti Koko udah nggak punya papa, it's okay. Koko yakin banyak support system yang masih bisa kita dukung. Salah satunya mami kita, ataupun orang-orang yang lebih senior dari kita, orang-orang yang boleh menolong kita, dan teman-teman kita. Yuk kita jadi support system bagi mereka, walaupun kita mungkin saat ini sudah tidak punya seorang ayah. Teman-teman, selamat Hari Ayah, selamat mengembangkan diri, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana seorang berjuang dalam kehidupan ini. Kami ingin berjuang menjadi diri kami sendiri. Kami ingin mengembangkan diri kami yang sesungguhnya, bukan topeng-topeng kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami juga rindu. Kami punya support system yang kami tahu bahwa ada Tuhan yang paling pertama, yang terpenting. Tetapi juga kami tahu ada orang-orang sekeliling kami yang begitu mengasihi kami, yang ingin membangun kami menjadi lebih baik. Hari ini secara khusus kami juga mau berdoa buat papi dan mami kami. Secara khusus buat papi kami. Tuhan yang tolong di hari ayah ini, Tuhan yang boleh pimpin dan berkati orang tua kami, papi kami di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Sungguh biarlah mereka juga boleh menikmati kehidupan mereka, boleh menikmati pekerjaan mereka, dan juga mereka boleh menikmati kehadiran kami juga di dalam keluarga. Kami mau Tuhan menjadi anak remaja yang menjadi support system bagi papi kami, agar kami boleh menolong papi kami menjadi yang terbaik. Kami mau nolong papi kami menjadi diri mereka yang terbaik, bukan menjadi papi yang harus menyembunyikan kesedihannya, tetapi kami boleh menjadi teman, boleh menjadi sahabat, boleh menjadi pendukungnya yang paling utama bagi papi kami. Tuhan yang tolong, biarlah kalau ada relasi antara teman-teman dengan orang tua yang mungkin saat ini mengalami hal-hal yang buruk, atau mengalami keretakan, atau melalui komunikasi yang gak lancar, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang boleh terus perbaiki, Tuhan yang terus berikan kasih, berikan kesabaran juga kepada orang tua dan juga kepada kami, untuk kami boleh memperbaiki kasih kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai papi kami dan seluruh kehidupan teman-teman remaja di dalam masa-masa yang gak mudah ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini.
Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Hello Rest Generation, happy Sunday and God bless you. Sama-sama bersyukur kalau kita hari ini boleh merayakan Father's Day, di mana kita juga boleh merasakan pimpinan Tuhan lewat kehadiran ayah, seorang papa bagi setiap kita. So teman-teman boleh ucapin say I love you, boleh sama-sama gathering bareng keluarga kita khususnya bagi papa kita. Dan terus bertumbuh dalam setiap care group yang ada di setiap lokasi, dalam bertumbuh juga lewat setiap pembelajaran, pembinaan yang ada. Dan di dalam momen liburan ini, enjoy setiap berkat Tuhan bagi keluarga kita. Sama-sama juga boleh terus pantengin sosial media kita di Line, di Instagram maupun di YouTube channel ini juga. Dan sampai jumpa minggu depan di pertengahan dari tahun ini. Sebelum kita masuk sama-sama di semester yang kedua di tahun ini. Race Generation, rise for Him. See you next week and God bless you.